Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang merugikan Indonesia membuat PSSI berencana melayangkan surat protes ke AFC. Lalu bagaimana cerita jalannya pertandingan Bahrain kontra Indonesia? Kita akan tanyakan langsung kepada supporter timnas Indonesia, Novi Irnawati. Kak Novi, selamat siang waktu Qatar. Selamat siang, waktu Qatar. Kayaknya udah malam di Jakarta ya. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Kak Novi, kami juga sudah bergabung dengan manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji. Pak Sumarji, selamat malam waktu Qingdao, China. Iya, selamat malam. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ke Pak Sumarji dulu ya sebelum ke Kak Novi ya. Pak Sumarji, Anda mendapatkan kartu merah pasca laga kontra melawan Bahrain. Nah ini ceritanya bagaimana sehingga kemudian Anda mendapatkan kartu merah? Apa yang Pak Sumarji lakukan sebetulnya pada waktu itu? Iya, jadi terima kasih. Jadi begini, kemarin itu kan memang situasi pertandingan setelah perpanjangan waktu 6 menit, itu menit pertama sampai dengan menit ke-5 itu normal-normal saja, tidak ada masalah dikarenakan perjalanan tim juga antar kedua belah juga saling serang dan ini ya normal begitu ya, tidak ada juga kejadian-kejadian yang bisa membuat mendelay pertandingan juga tidak ada. Artinya kondisinya memang normal. Ketika menit ke-6, ke-96, itu lebih 30 detik, itu saya coba tanya ke wasit keempat. Nah, saya sampaikan, ini udah finish, kenapa aku masih terus lanjut? Dia bilang, menyampaikan ke saya masih kurang satu menit. Nah, ya sudah saya diam, saya duduk lagi kan. Setelah itu saya lihat di stopwatch saya, itu sudah menunjukkan menit ke 97, 15 kalau nggak 20 detik gitu. Makanya saya langsung berdiri, saya protes keras itu. Karena saya lihat juga di depan sudah kanan kiri saya juga di bench situasinya juga sangat ini ya, sangat tidak kondusif ya. Maka saya harus ngambil sikap gitu. Saya protes keras daripada nanti karena juga ini wasit keempatnya selalu ngawasi kita ya, daripada ada yang kena mungkin kena ke pemain atau official lain atau mungkin bahkan pelatih ya, terpaksa saya yang harus protes keras karena sampai dengan menit ke 97, 98 sampai dengan 99 sampai tercipta gol. Wah, itu saya protes benar memang. Saya protes keras, coach juga protes keras, akhirnya daripada nanti nggak menentu, lebih baik saya yang harus ngambil sikap karena supaya semuanya aman. Kalau saya kalaupun tidak di bench kena sanksi paling sekali atau 2 kali nggak ada masalah. Tapi kan jangan sampai itu kena kepada yang lain karena akan berpengaruh gitu. Itu yang terjadi. Dan setelah saya di kartu merah, tensinya sudah agak sedikit menurun. Tetapi ya kembali lagi begitu selesai peluit panjang tambah parah. Ya itulah yang terjadi sebenarnya. Ya, Pak Sumarji yang nonton melalui TV, di televisi di Indonesia aja panas sekali begitu ya, kesal gitu, marah gitu ketika melihat kita tampaknya kok dikerjain wasit begitu apabila kemudian yang ada di sana. Nah, Kak Novi kan juga sebagai supporter di sana ya, ketika Kak Novi melihat suasana setelah pertandingan itu seperti apa sih? Karena kan yang kita lihat itu yang di pertandingan, tapi yang di supporter itu seperti apa? Apakah juga merasa kesal begitu, ada rasa pengen turun ke lapangan itu untuk protes ke wasitnya, Kak Novi? Suasananya tuh nggak bisa dijelasin karena dari awal kita datang aja tuh supporter kita diperlakukan tidak adil. Mas harus lihat di beberapa video. Jadi kita tuh udah happy banget. Ternyata kita tuh ditempatin ibaratnya kayak kandang ayam ya. Jadi kita mau teriak sekencang apapun itu akan susah untuk kedengeran dan kita nggak bisa support langsung karena tuh kayak gawang di sebelah sini kita tuh jauh banget ditaruh di belakangnya. It's not fair for me ya. Terus pas sudah permainan selesai, malah kita sempat salah paham karena kita pikir yang dikasih kartu merah itu adalah coach Shin. Karena itu saking jauhnya. Dan itu benar-benar nggak ada screen yang kayak pada normalnya pertandingan yang harusnya jadi kita bisa tahu kejadian apa. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Mhm. Nah, wawancara Anda kepada TV Bahrain itu viral tuh, Kak Novi, karena ada beberapa pernyataan Anda yang dirasa mewakili publik Indonesia yang menonton gitu. Tanggapan Anda bagaimana, Kak Novi? Alhamdulillah banget itu viral. Jadi biar aku berharapnya sih pemain dan wasitnya nonton langsung ya karena itu benar-benar kejadian di lapangan seperti itu. Hal yang aneh 90 tambah 6 itu 96. Sejak kapan jadi 99? Hmm. Ya, tapi ceritanya kemudian dia bisa wawancara Kak Novi itu gimana sih akhirnya?
Jadi saat itu kita lagi panas banget, baru banget itu semua semua supporter tuh lagi pada final kan udah happy wah udah akan selesai nih. Terus tiba-tiba gol kayak golnya tuh mutlak yang nggak bisa diganggu gugat, bener-bener yang hah pada bengong. Tiba-tiba dia datang dengan mic nggak ke aku aja sih, ke semua supporter Indonesia. Jadi kayak kesannya tuh lebih kayak agak ngeledek gitu. Aku pertamanya Hmm. jawab baik-baik, tapi mukanya dia tuh langsung yang kayak kayak ngenyek gitu loh yang gitu. Yakin yakin gitu kan. Makanya langsung aku bilang is not fair. Pakai nanya, why not fair? Come on, pasti dia tahu lah. Oke, Pak Sumarji 90 tambah 6 kok Ya. jadinya 99. Nah, Pak Sumarji mendapatkan jawaban itu tidak sih ketika di sana? Ya di menit ke 96,30 itu saya tanya, dia bilang kurang 1 menit. Oke nggak apa-apa, saya juga karena saya yang ada di situ yang dituakan ya, secara otomatis kan saya juga harus bisa meredam anak-anak kan, jangan sampai anak-anak yang di band itu tambah panas karena kan ada yang sudah mau apa ngelempar botol ke dalam, ada ini kan saya bilang saya larang jangan semua diam biar biar ini bagus. Tapi kan setelah 97, loh ini kok nggak berhenti lah kan? Jadi kita tambah ya sudah kita biarin aja, kita biarin akhirnya udah saya bilang sudah yang protes saya akhirnya yang protes. Saya protes ke wasit tempat supaya karena dia yang di luar supaya memberitahu gitu, supaya memberitahu yang di dalam. Ya seperti itulah Hmm. kondisinya. Memang 3 menit boleh dikatakan itu memang benar-benar sangat cepat dan itu sangat mengecewakan dan membuat kita semuanya jadi mungkin seluruh masyarakat Indonesia sangat kecewa lah dengan kepemimpinan wasit Ahmad Kaf ini. Ya, tapi ada rencana banding nggak sih Pak Sumarji dengan kartu merah kepada Pak Sumarji ini? Oh, sudah, sudah. Oh, enggak. Oke. Jadi begini. Kalau saya kemarin, ya kemarin yang pertama saya sudah protes. Saya sudah Hmm. protes kaitannya dengan soal kepemimpinan wasit yang tidak fair play. Apa namanya? Yang pertama berkaitan dengan kenapa tidak apa namanya? Begitu gol yang terakhir tidak melihat VAR, gitu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan injury time yang semestinya harusnya 6 menit, kenapa sampai jadi 9 menit? Nah, itu yang kita pertanyakan. Dan yang kedua saya juga mempertanyakan kenapa saya di kartu merah itu. Sehingga itu belum mendapatkan jawaban, tetapi ini tadi saya sudah dapat info bahwa untuk pertandingan besok lawan Cina saya tidak boleh mendampingi tim di band, hanya itu. Oke. Saya kembali ke Kanovi karena jawaban 90 tambah 6 itu jadinya 99 itu tampaknya juga tidak masuk akal begitu ya bagi publik Indonesia sehingga mungkin kita yang menonton itu jangan-jangan ada hal lain nih kemudian yang berperan sehingga kemudian akhirnya Bahrain diuntungkan begitu. Jangan-jangan itu ada uang bermain itu di belakang pertandingan tersebut. Apakah itu yang kemudian membuat Anda berani begitu mengatakan bahwa Bahrain itu punya uang? You got money, punya fulus gitu, tapi tidak punya kelas. Itukah alasan Anda mengatakan itu kepada pewawancara asal Bahrain, Kanovi? Betul sekali, dan dilihat histori pertandingan sebelum, Bahrain itu nggak cuma ngelakuin ini ke timnas kita, tapi banyak sama Jepang aja mereka berani, apalagi sama kita. Tapi respon ketika Anda mengatakan itu kepada orang Bahrain asli itu mereka bagaimana responnya? Mereka ketawa-ketawa, kayak kayak nggak ada apa-apa, kayak bercanda gitu, malah yang kayak, ketawa gitu. Aku bilang, "Kenapa kenapa? Kamu nggak malu emang?" Aku bilang. Pas udah off kamera, terus dia jawab, "No no no, yang penting kita menang 2-2." Terus aku bilang, "Yakin 2-2? Harusnya sih 2-1 ya, sebenarnya kayaknya 2-1 poinnya." Oh, jadi mereka juga mengakui ya bahwa sebetulnya mereka itu diuntungkan oleh wasit begitu ya, Kanovi ya? Exactly, bener. Mereka tuh kayak happy banget, terus bener-bener happy banget sampai kita keluar dari lapangan setelah pertandingan itu, banyak warga lokal tuh yang, dua-dua ya, pulang aja ya, jangan datang." Jadi mereka tuh tahu banget kalau wasit pasti menguntungkan mereka. Nah, wawancaranya Kanovi dengan mereka ini ditayangkan tidak di TV Bahrain itu? Ya, kayaknya itu tayangan ditayangkan terus dimasukkan ke highlight Instagram, tapi sepertinya sudah dihapus karena kekuatan netizen Indonesia ya, yang langsung banyak tag, berbagai pihak, kayaknya langsung dihapus sama mereka. Oke, langsung digeruduk netizen Indonesia. Pak Sumarji, Betul. Pak Arya Sinulinga mengatakan akan melayangkan surat protes atas kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf ini. Apakah surat protes ini sudah resmi dikirimkan ke AFC, Pak Sumarji? Sudah, langsung kita kirimkan kemarin selesai pertandingan. Sampai tadi kami juga sudah coba menghubungi AFC terkait dengan soal tindak lanjut dari protes kami. Kami belum mendapatkan jawaban juga.
Tapi kaitannya dengan soal dulu apa namanya dokumen pendukung, menit injury time itu dari menit yang 96 ke sana juga sudah kita sampai fluid itu sudah kita sampaikan, termasuk dokumen-dokumen pendukung video golnya apa namanya Bahrain ke kita yang terakhir itu juga sudah kita kirimkan. Artinya dokumen-dokumen pendukung sebagai sarana protes kita itu sudah kita Ya. kirimkan, ya kita tinggal tunggu saja. Tetapi mohon maaf aja, saya bukan saya apa ya, kayak pesimis gitu ya. Karena selama ini kan kita protes-protes begitu juga, Ya. ya mohon maaf aja, bisa tahu sendirilah. Saya takut nanti kalau saya jawab ini takut ada sanksi tambahan buat saya. Makanya saya juga harus Aku yang hati-hati bilang kalau menyampaikan gitu ini. Pak, just say bye-bye ya. Kita komplain pun just say bye-bye. Ya Pak Barin, tapi kayaknya Ya surat begitulah mungkin. protesnya itu kurang kuat tuh Pak Sumarji. Ini kita melawan China nanti wasitnya juga kontroversial loh nih Pak Sumarji. Ini dari Uni Emirat Arab loh. Dan ini juga netizen sudah bersiap-siap nih, wah kayaknya kita bakal dikerjain lagi nih. Pak Sumarji bagaimana? Saya kira begini, kalau mekanisme di saya kan tentu nanti tanggal 14 itu kan ada MCM. Di MCM itu kan lengkap tuh, ada matchcom-nya, ada pimpinannya, terus juga ada referee asesor dan lain-lainnya. Saya akan sampaikan berkaitan dengan keberatan kami kepemimpinan wasit seperti Indonesia lawan Bahrain. Jadi ya tentunya dengan kami akan menyampaikan, kami akan minta ganti manakala wasit tidak memimpin pertandingan dengan fair play. Nanti akan kita sampaikan ketika kami minta diganti wasit, mohon ada direspon. Saya akan sampaikan seperti itu. Karena memang itu hak kita untuk menyampaikan pada saat matchcom. Apapun boleh disampaikan, terserah itu nanti karena kan begini, matchcom sendiri itu kan juga yang mimpin kan juga bukan dari ini ya. Kalau nggak salah itu yang mimpin dari Vietnam. Nanti saya sudah bicara sama dia dan itu sudah saya ceritakan juga kejadian. Dia juga melihat sangat kecewa gitu. Kejadian Bahrain lawan Indonesia kemarin. Mudah-mudahan nanti pada saat matchcom betul-betul direspon dengan baik ya, protes-protes kita selama ini dan masukan-masukan kita di pertandingan antara Indonesia lawan Cina. Mudah-mudahan sih kok dengan adanya kejadian seperti ini masa sih masih mau aneh-aneh lagi? Ya kalau ngomong aneh-aneh lagi ya kira-kira mungkin yang paling tepat adalah kekuatan netizen lah. Saya tidak bisa Betul. ngomong apa-apa kalau ini. Oke, Kak Novi, kita dipimpin oleh wasit yang kontroversial lagi nih nanti melawan China. Kak Novi berangkat nggak nih ke China untuk nonton langsung Indonesia melawan China? Aku tuh udah niat mau berangkat, tapi ternyata visanya tuh nggak bisa dapat on time. Karena dari Qatar itu untuk update visanya tuh waktunya lebih lama dibanding dari Indonesia. Sedih. Hmm. Tapi ngelihat kita dipimpin wasit kontroversial, ada keyakinan tidak sih dari supporter Indonesia ini? Kan ini bukan yang pertama loh kita dicurangin oleh wasit. Ini ada beberapa hal lain yang kemudian kejadian lain yang juga kita dianggap kok kayaknya dicurangin terus sama wasit. Kak Novi, tanggapan Anda bagaimana nih? Tanggapan aku wajar kita dicurangin wasit karena pemain kita tuh bagus semua. Timnas kita tuh lagi bener di golden momentnya sekarang. Jadi mereka tuh udah takut duluan kayaknya ya. Jadi udah siap-siap sedia payung sebelum hujan ya. Daripada bikin malu diri mereka sendiri. Jadi mereka berusaha. Tapi aku yakin banget. Aku positif nggak muluk-muluk. Di Cina nih 3-1. Kita pasti menang. Itu harapan kita. Pak Sumarji, terakhir kondisi pemain bagaimana Pak Sumarji? Ini kita yang menonton aja masih kesal sampai sekarang, bahkan mungkin nanti sampai China ya, kita bakal kesal terus. Nah ini para pemain bisa nggak nih kemudian menjaga mentalitas begitu supaya tidak terganggu begitu ketika dicurangi wasit? Karena kan mereka pasti ada merasa sedikit terganggu begitu ya mentalnya, wah kita dicurangin wasit nih, ntar di China bagaimana? Nah itu bagaimana Pak Sumarji? Baik, terima kasih. Jadi tidak usah khawatir, anak-anak semuanya aman dalam arti aman mentalnya dan kuat mentalnya dikarenakan memang kita sudah sepakat semalam begitu kita nyampe di Qingdao ke hotel, malam kita briefing, kita berbicara dari hati ke hati antara pemain dan para pemain sudah sepakat semuanya melupakan kejadian di Bahrain dan kita tatap ke depan, fokus ke depan dan semuanya betul-betul sudah menginginkan lawan Cina itu kita harus dapat 3 poin. Seperti itu. Oke, baik. Kita harapkan persiapan melawan China berjalan dengan maksimal.
supaya poin penuh betul-betul kita dapat 3 poin dalam pertandingan nanti. Terima kasih Pak Sumarji, terima kasih Kak Novi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.